Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu nama saya Zahra Salsabila dengan NIM K76211128 dari kelas D, Universitas 11 Maret. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika harga dunia lebih besar dari harga domestik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika harga dunia lebih kecil dari harga domestik? Price word. Harga dunia suatu barang, yakni harga yang berlaku di pasar dunia. Price domestik atau harga domestik tanpa perdagangan. Untuk menjawab persoalan yang pertama, price word. Ketika price word lebih tinggi dari price domestik, maka negara tersebut akan mengekspor barang. Kenapa mengekspor? Karena harga di pasar dunia lebih tinggi dari pasar domestik, maka ketika para produsen mengekspor ke luar negeri, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jika dijual di dalam negeri. Yang kedua, jika price domestik lebih besar dari price word, apa yang dilakukan? Negara tersebut akan mengimpor. Karena apa? Karena harga pada negara tersebut, price domestiknya tinggi, sedangkan harga di luar negeri rendah, sehingga mengakibatkan impor bertambah. Dengan perdagangan bebas, price domestiknya sebesar $4, kuantitinya 500, price rate-nya sebesar $6. Dengan perdagangan internasional, konsumennya permintaannya 300, penawarnya 750, sehingga ekspornya menjadi 450. Ya, ketika tidak ada perdagangan bebas, surplus konsumennya pada bagian A dan B ini. Karena yang $4 ini adalah price domestik. Sedangkan surplus konsumennya pada bagian C, di bawah harga domestik ini $4. Total surplusnya menjadi bagian A, B, dan C. Ketika sudah ada perdagangan bebas, surplus konsumennya menjadi hanya bagian A. Karena apa? Karena price word yang digunakan yakni $6. Sehingga dari $4 naik menjadi $6, dan pada bagian ini sudah beralih menjadi surplus produsen. Surplus produsen bertambah dari bidang C menjadi bidang B dan juga bidang D. Sehingga total surplus keseluruhannya bagian A, B, C, dan D. Nah, bagian D ini adalah keuntungan atau manfaat dari adanya ekspor tersebut. Untuk negara impor, tanpa perdagangan bebas, price domestiknya sebesar $6, kuantitinya 500, ketika price word harga dunia yakni $4, permintaan konsumen domestiknya 750, penawarannya 300, impornya 750 digoreng 300 yakni 450. Ketika tanpa perdagangan bebas,
surplus konsumennya pada bagian A. Karena tanpa perdagangan bebas, harga yang diberlakukan di dalam negeri sebesar $6, sehingga konsumen hanya dapat menikmati pada bagian A ini yang di atas $6 ini. Lalu, surplus produsennya pada bagian B dan bagian C. Bagian ini di bawah $6. Ini, garis ini. Sehingga total surplusnya A, B, dan C. Ketika sudah ada perdagangan bebas, surplus konsumennya dari awalnya hanya bidang A, bertambah pada bidang B dan bidang D. Karena price rate-nya sebesar $4, maka terdapat banyak pilihan sehingga menambah bidang B dan bidang D ini. Sedangkan produsen surplusnya hanya pada bidang C ini. Sehingga total surplus keseluruhannya A, B, C, dan D. D ini adalah keuntungan dari adanya impor. Ringkasan, ketika price domestiknya lebih tinggi daripada price rate-nya, arahnya perdagangannya akan mengekspor barang, surplus konsumennya menjadi turun, tetapi surplus produksinya menjadi naik, dan total keseluruhan surplusnya naik. Ketika price domestik kurang dari price world, maka akan mengimpor barang, sehingga surplus konsumennya naik, surplus produsennya turun, total surplusnya naik. Jadi, baik suatu barang diimpor maupun diekspor, perdagangan memunculkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, tapi keuntungannya melebihi kerugian. Analisis tarif atas kemeja katun. Ketika price world, harga dunianya $20, permintaannya 80, penawarannya 25, impornya 55. Ketika harganya naik menjadi $30, ada tambahan pajak sebesar $10. Permintaan pembeli berkurang. Dari awal 80 menjadi 70, penawarannya bertambah dari 25 ke 40, sedangkan impornya 70 dikurangi 40 yakni 30, berkurang dari 55 menjadi 30. Konsumen surplus saat sudah ada perdagangan pada bagian A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan surplus produsennya hanya pada bagian G. Total surplusnya A, B, C, D, E, F, dan G. Tetapi ketika sudah ada tarif, konsumen surplusnya menjadi bagian A dan bagian B. Harga ini adalah harga yang sudah termasuk dalam pajak, sehingga konsumen hanya dapat menikmati barang pada posisi ini. Sedangkan surplus produsennya yang awalnya hanya G ini, ketika ditambah dengan tarif $10, maka dia bertambah menjadi pada bagian C ini. Sehingga surplus konsumennya menjadi bagian C dan bagian G. Untuk pendapatannya E. Pendapatan ini adalah pendapatan pemerintah dari pajak atau dari tarif tersebut yang $10 tadi. Sehingga total surplus keseluruhannya adalah A, B, C, E, dan G. Sedangkan pada bagian D dan F,
adalah bagian yang hilang. Bagian D ini akibat dari kelebihan produksi, sedangkan bagian F ini adalah kekurangan dari konsumsi. Sehingga bagian D dan F ini akan perlahan hilang dengan sendirinya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila banyak kesalahan. Saya menerima masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.